Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diceritakan seorang konglomerat yang sangat kaya raya menuliskan sebuah surat wasiat. Barang siapa yang mau menemaniku selama 40 hari di dalam kubur, setelah aku mati nanti, akan aku beri warisan separuh dari harta peninggalanku. Lalu ditanyakanlah hal itu kepada anak-anaknya. Apakah mereka sanggup menjaga di dalam kubur nanti? Tapi anak-anaknya menjawab, mana mungkin kami sanggup menjaga ayah, karena pada saat itu ayah sudah menjadi mayat. Keesokan harinya dipanggillah semua adik-adiknya, dan beliau kembali bertanya, adik-adikku, sanggupkah di antara kalian menemaniku di dalam kubur selama 40 hari setelah aku mati nanti? Aku akan memberikan setengah hartaku kepada kalian. Adik-adiknya pun menjawab, apakah engkau sudah gila? Mana mungkin ada orang yang sanggup bersama mayat selama itu di dalam kubur. Lalu dengan sedih konglomerat tadi memanggil ajudannya untuk mengumumkan penawaran istimewa ini ke seantero negeri. Akhirnya sampai jugalah pada hari di mana konglomerat tersebut kembali ke rahmatullah. Kuburnya dihiasi megah laksana sebuah peristirahatan termegah dengan semua perlengkapannya. Pada waktu yang hampir bersamaan, seorang tukang kayu yang sangat miskin mendengar pengumuman wasiat tersebut. Lalu tukang kayu tersebut dengan tergesa-gesa segera datang ke rumah konglomerat tersebut untuk memberitahukan kepada ahli waris akan kesanggupannya. Keesokan harinya dikebumikanlah jenazah sang konglomerat, dan si tukang kayu pun ikut turun ke dalam liang lahat sambil membawa kapaknya, karena hanya sebuah kapaklah yang dimiliki si tukang kayu untuk bekerja mencari nafkah. Setelah 7 langkah para pengantar jenazah meninggalkan area pemakaman, datanglah malaikat Mungkar dan Nakir ke dalam kubur tersebut. Si tukang kayu menyadari siapa yang datang. Ia segera agak menjauh dari mayat konglomerat. Di benaknya, sudah tiba saatnya lah konglomerat akan diinterogasi oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Malaikat Mungkar dan Nakir malah menuju ke arahnya dan bertanya, apakah yang kau lakukan di sini? Aku menemani mayat ini selama 40 hari untuk mendapatkan setengah harta dari warisannya, jawab si tukang kayu. Apa saja harta yang kau miliki? Tanya Mungkar dan Nakir. Hartaku cuma kapak ini saja untuk mencari rejeki, jawab si tukang kayu. Kemudian Mungkar dan Nakir bertanya lagi, dari manakah kau dapatkan kapak itu? Aku membelinya, balas si tukang kayu. Lalu pergilah Mungkar dan Nakir dari dalam kubur tersebut. Keesokan harinya mereka datang lagi dan bertanya, apa saja yang kau lakukan dengan kapakmu? Aku menebang pohon untuk dijadikan kayu bakar. Lalu aku jual ke pasar, jawab si tukang kayu. Di hari ketiga, Mungkar dan Nakir bertanya lagi, pohon siapa yang kau tebang dengan kapakmu ini? Pohon itu tumbuh di hutan belantara, jadi kayu nggak ada yang punya, jawab si tukang kayu. Apa kau yakin? Lanjutkan malaikat Mungkar dan Nakir bertanya. Setelah itu mereka menghilang. Datang lagi di hari keempat, malaikat Mungkar dan Nakir bertanya lagi, adakah kau potong pohon-pohon tersebut dengan kapak ini sesuai dengan ukurannya dan beratnya yang sama untuk dijual? Tidak, aku hanya potong dikira-kira saja, mana mungkin ukurannya bisa sama rata, tegas tukang kayu. Seiring berjalannya waktu, begitu terus yang dilakukan malaikat Mungkar dan Nakir, datang dan pergi, sampai tak terasa sekarang
sudah mencapai ke hari 39 dan yang ditanya masih berkisar dengan kapak tersebut. Di hari terakhir, tepatnya di hari ke-40, datanglah Mungkar dan Nakir sekali lagi bertanya dan bertemu dengan tukang kayu tersebut. Dan malaikat Mungkar dan Nakir berkata, "Hari ini kami akan kembali bertanya soal kapakmu ini." Belum sempat Mungkar dan Nakir melanjutkan pertanyaannya, si tukang kayu tersebut segera melarikan diri ke atas dan membuka pintu kubur tersebut. Ternyata di luar sudah banyak orang yang menantikan kehadirannya untuk keluar dari dalam kubur. Si tukang kayu dengan tergesa-gesa keluar dari liang lahat sambil berteriak, "Kalian ambil saja semua bagian harta warisan ini, karena aku sudah tidak menginginkannya lagi." Terheran-heranlah orang yang menunggu si tukang kayu itu. Sesampainya di rumah, si tukang kayu berkata kepada istrinya, "Aku sudah tidak menginginkan separuh harta warisan dari mayat itu. Di dunia ini, harta yang kumiliki padahal cuma satu kapak ini. Tapi malaikat Mungkar dan Nakir selama 40 hari yang mereka tanyakan dan persoalkan masih saja seputar kapak ini. Bagaimana jadinya kalau hartaku begitu banyak? Entah berapa lama dan bagaimana aku menjawabnya." Dari Ibnu Abbas, Mas'ud radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, "Tidak akan bergerak tapak kaki anak Adam pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang 5 perkara, yaitu umurnya untuk apa dihabiskan, masa mudanya kemana dipergunakan, hartanya di mana ia memperolehnya dan kemana dibelanjakannya, ilmunya sejauh mana diamalkan." Hadis riwayat Tirmidzi. Sahabatku yang beriman, mudah-mudahan kisah ini bisa dijadikan pelajaran bagi kita semua agar selalu turut dan taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang telah dilarangnya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.